괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Albi Nur Asyah Jamil dari kelas 2A dengan NIM 222002. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan anak yang berjudul tentang meningkatkan kreativitas anak sekolah dengan bermain plastisin dengan dosen pengampu Bapak Agus Eskep Mkep. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada satuan acara penyuluhannya yang berjudul tentang meningkatkan kreativitas anak prasekolah dengan bermain plastisin. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ya teman-teman. Pada masa ini anak mengalami proses perubahan kebiasaan makan, di mana biasanya anak mengalami kesulitan untuk makan. Proses eliminasi anak menunjukkan proses kemandirian, dan masa ini merupakan masa di mana perkembangan kognitif mulai berkembang dan anak sedang mempersiapkan diri untuk bersekolah. Dan sangat jelas terlihat bahwa kemampuan anak belum mampu mengevaluasi sesuatu dari apa yang mereka lihat. Membutuhkan pengalaman belajar dengan lingkungan dan orang tua. Kurangnya perhatian terhadap perkembangan kreativitas anak, akibatnya kreativitas anak kurang berkembang. Hal ini tercermin dalam rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas hampir sama dengan pembelajaran di kelas dasar. Akibatnya anak menjadi bosan dan mengantuk. Anak kurang berminat belajar dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Baik kreativitas maupun kecerdasan sama-sama berperan dalam mencapai pembelajaran. Kreativitas yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan belajar. Kreativitas sangat diperlukan karena banyak permasalahan dan tantangan dalam hidup yang memerlukan kemampuan adaptasi kreatif dalam mencari solusi imajinatif terhadap suatu permasalahan. Kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang orisinal dan berharga atau bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Plastisin merupakan bahan terbaik untuk pembelajaran bersama anak karena plastisin dapat digunakan dalam pengajaran dan terapi. Kebanyakan anak menganggap pemodelan lilin menyenangkan untuk disentuh, dimanipulasi atau diubah. Dengan pemodelan lilin sangat mudah untuk membentuk dan mengubah objek menjadi berbagai bentuk, ukuran, dan tampilan. Kebanyakan anak bersedia menggunakan adonan plastisin sebagai mainan dan menikmati waxing adonan mainan, menuju meremas, menaburkan, dan memotong adonan mainan. Mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Seringkali, model lilin hampir seperti perpanjangan dengan anak-anak, seolah-olah sudah menjadi bagian dari mereka. Keuntungan bermain plastisin adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa memperkembang seni dan kreativitas anak. Yang kedua, memperkembang syaraf motorik anak. Yang ketiga, mengenalkan konsep warna. Yang keempat, memperluas wawasan si anak dan pengetahuan anak, serta mengembangkan imajinasi dan fantasi si anak. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak prasekolah adalah faktor keturunan, seperti faktor lingkungan, faktor internal, faktor pelayanan kesehatan, dan lingkungan eksternal. Tujuannya adalah untuk instruksial umum. Setelah dilakukan penyuluhan, pasien kelolaan mampu memahami dan mengimplementasikan kreativitas anak prasekolah dengan bermain plastisin. Tujuan khususnya setelah dilakukan penyuluhan pada pasien kelolaan diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian kreativitas, yang kedua, pengaruh dalam bermain plastisin, dan yang ketiga, manfaat bermain plastisin bagi anak. Manfaatnya ialah, yang pertama, bagi mahasiswa, menerapkan pendidikan dan teori sebagai wawasan dalam menambah pengetahuan dan wawasan si mahasiswa tersebut. Yang kedua, bagi pasien, penyuluhan ini dapat menjadi informasi untuk menambah pengetahuan pasien bagaimana meningkatkan kreativitas anak prasekolah dengan bermain plastisin. Nah, di
Di sini teman-teman ada beberapa materi yang akan saya sampaikan juga. Nah, pengertian plastisin. Plastisin adalah bahan terbaik yang digunakan untuk belajar dengan anak-anak karena plastisin dapat digunakan untuk mengajak dan terapi. Kebanyakan anak-anak menemukan bahwa tekstur dari plastisin itu sendiri yang menyenangkan untuk disentuh dan dimanipulasi atau dirubah. Kini amatlah mudah untuk membentuk sesuatu dengan plastisin dan merubahnya menjadi bentuk ukuran. Dan tampilan yang kebanyakan anak-anak telah siap memakai plastisin dan mereka asyik dalam perasaan seperti memukul-mukul plastisin, menekan-nekan plastisin, melumpuri plastisin, dan memotong plastisin. Mereka memperoleh tentang pengalaman yang menyenangkan, memuaskan. Kebanyakan plastisin hampir seperti perluasan dari anak-anak seperti sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, apa sih penyebab tumbuh kembang anak menjadi terganggu itu? Nah, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak prasekolah meliputi faktor herediter, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor lingkungan internal, dan yang keempat faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir faktor lingkungan eksternal. Nah, terapi plastisin. Terapi kreativitas anak prasekolah dengan bermain plastisin adalah anak-anak pada dasarnya ingin mempelajari dan mengetahui apa saja yang dilihatnya. Dengan demikian, anak bisa menyembunyikan daya imajinasinya, mengembangkan kecakapannya, daya cipta anak-anak menjumpai mainan yang bisa dipergunakan dengan kreatif. Misal nih, bermain plastisin kan sangat mengasyikkan ya teman-teman. Permainan ini bisa meningkatkan kemampuan kognitif pada anak tersebut karena bermain plastisin membutuhkan imajinasi dan daya pikir pemainnya. Bermain merupakan cara ilmiah bagi seorang anak untuk mengungkapkan konflik yang ada di dalam dirinya. Yang ada pada awalnya anak belum sadar bahwa dirinya sedang mengalami konflik atau sebagai sesuatu keadaan yang dilakukan oleh seorang anak secara sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang tua maupun lingkungan, di mana dimaksudkan semata hanya untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Dengan bermain, anak dapat belajar mengungkapkan isi hati melalui kata-kata. Anak belajar dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, objek bermain, waktu ruang, dan orang tua. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya di sini ada manfaat dari rebusan daun katuk. Manfaat bermain plastisin sebagai berikut: mengembangkan seni dan kreativitas anak, mengembangkan kemampuan motorik halus anak, mengenalkan konsep warna, memperluas wawasan dan pengetahuan anak, pengembangan imajinasi dan fantasi anak. Mungkin sebegitu ya teman-teman pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.